Alangkah terkejutnya ketika Sylvie mendapati bunga melati yang sudah berserakan di atas kasurnya. Ketika Sylvie melihat salah satu sosok wanita memakai kebaya yang sedang memegangi tangannya untuk mengarahkan agar dia menari sambil mengalunkan alunan musik Jawa kuno. Bahwa itu adalah tanda bahwa kamu sudah diincar untuk menjadi tumbal. Ketika sudah sampai sangat dekat dengan wajahnya, sosok itu berkata, "Ojo mulih teko kene. Aku wis nyatu karo awakmu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman untuk direkam. Semoga kita semua diberi kesehatan dan juga rezeki yang lancar. Cerita kali ini berjudul Hampir Menjadi Tumbal. Kisah ini diambil dari kisah nyata dari seorang mahasiswi asal Jakarta yang kebetulan meneruskan studinya di salah satu universitas di Yogyakarta. Dan kebetulan juga dia tinggal di kosan yang menjadi tempat pemujaan salah satu sosok pesugihan. Yogyakarta 2018. Seseorang mahasiswi yang bernama Sylvie hari-harinya diisi dengan kegiatan kuliah yang sangat padat. Sampai-sampai dia jarang untuk kembali ke kosannya, dikarenakan jarak kosan dan juga kampus yang sangat jauh. Pada suatu ketika, Sylvie pun memutuskan untuk pindah kosan. Dia bertanya-tanya kepada teman-teman kampusnya, mungkin ada yang tahu di mana kosan yang lebih dekat dengan kampus. Akhirnya salah satu teman Sylvie yang bernama Ica merekomendasikan kos-kosan yang sangat dekat dengan kampusnya. Mungkin hanya berjarak 5 menit ditempuh dengan berjalan kaki ya. Akhirnya tidak lama setelah itu Sylvie pun berpindah kosan. Awal-awal Sylvie pindah di kosan barunya terasa sangat nyaman, sangat aman, dan Sylvie pun sangat betah tinggal di kosan barunya ini. Ya mungkin juga karena sangat dekat dengan kampusnya. Namun setelah berjalan 3 bulan, barulah kejadian-kejadian janggal dan juga teror yang terus-menerus dimulai. Teror yang pertama yaitu bunga melati dan juga tusuk konde. Pada suatu hari Sylvie pulang ke kosannya memang agak larut dikarenakan padatnya kegiatan kampus, dan kebetulan juga sebelum pulang dari kampus dia sempat nongkrong sama teman-temannya. Sekitar jam 9 malam ketika Sylvie mau memasuki komplek kosannya, tercium bau melati yang sangat-sangat menyengat. Bau itu memang tidak asing, seperti bau wewangian orang-orang keraton. Saking penasarannya, Sylvie menengok ke seluruh bagian kosannya, tapi memang tidak ada yang memakai wangi
bunga melati. Dan juga kosan itu sangat sepi. Mungkin karena Sylvie pulang terlalu larut. Tanpa pikir panjang, Sylvie pun langsung masuk ke kamarnya. Alangkah terkejutnya ketika Sylvie mendapati bunga melati yang sudah berserakan di atas kasurnya. Seketika itu Sylvie langsung merinding. Siapa yang tidak merinding kalau di atas kasurnya tiba-tiba ada bunga melati yang sudah sangat banyak. Tanpa berpikir negatif ataupun berpikir jelek, Sylvie langsung membersihkan tempat tidurnya dan membuang semua bunga melati itu ke tong sampah ya. Setelah kejadian itu, Sylvie langsung bersiap untuk tidur seperti biasa. Sylvie melakukan sholat dulu, cuci muka, barulah Sylvie mau beranjak tidur. Entah pikiran apa yang menghinggapi Sylvie, tapi Sylvie merasa semacam ada yang janggal di kamar kosannya. Tiba-tiba dia meraba-raba di sekeliling kasurnya dan ditemukanlah suatu barang yang terselip di bawah bantalnya. Barang itu adalah tusuk konde. Pikiran Sylvie yang iseng pun datang. Dia memutuskan untuk mencoba tusuk konde itu diselipkan ke rambutnya sambil menghadap cermin yang berada di tembok kosannya. Seketika itu Sylvie merasa tak sadarkan diri dan tubuhnya merasa seperti ada yang menggerakkan. Tangannya melenggak ke sana kemari. Kepalanya berputar ke kiri dan ke kanan terus-menerus. Dan kejadian itu berlangsung cukup lama. Sampai suatu saat, Sylvie menengok lagi ke arah cermin itu. Dan alangkah terkejutnya ketika Sylvie melihat salah satu sosok wanita memakai kebaya yang sedang memegangi tangannya untuk mengarahkan agar dia menari sambil mengalunkan alunan musik Jawa kuno. Seketika itu Sylvie langsung kaget, rasa takut bercampur merinding. Seketika itu dia langsung menoleh ke belakang. Dan alangkah terkejutnya lagi ketika sosok itu sudah tidak ada di belakangnya. Namun ketika Sylvie memalingkan wajahnya kembali menuju cermin, sosok itu masih ada di belakangnya sambil tersenyum dengan senyum yang sangat menakutkan. Seketika itu Sylvie langsung berusaha mencabut tusuk kondenya dan meletakkan di salah satu meja rias di bawah kaca itu. Semenjak kejadian itu Sylvie langsung yakin bahwa kosan tersebut memang janggal. Keesokan harinya Sylvie pun bertanya kepada teman-temannya tentang apa arti tusuk konde yang ditemukan di bawah bantal. Kebanyakan dari mereka menjawab bahwa itu adalah tanda bahwa kamu sudah diincar untuk menjadi tumbal. Teror yang kedua adalah suara gamelan. Beberapa hari setelah teror yang pertama, terjadilah kejanggalan-kejanggalan lain. Kejadian ini dimulai saat Sylvie memutuskan untuk pulang dari kampus agak sore, karena mungkin memang masih takut ya dengan kejadian yang beberapa hari lalu itu.
Dia tiba di kosannya sekitar pukul 8 malam. Sebelum dia membuka pintu kosannya, tiba-tiba terdengar suara gamelan. Suara itu seperti gamelan lagu Jawa kuno. Seketika itu Sylvie langsung menengok ke belakang, sembari mencari-cari sumber suara tersebut. Karena memang di sekitar kosannya itu saat itu tidak ada yang menggelar hajatan, dan juga tidak ada yang menyetel lagu Jawa kuno. Sylvie pun menampik pikiran-pikiran negatif itu dan langsung memasuki kamar kosannya. Ketika Sylvie hendak merebahkan tubuhnya dan ingin memejamkan kedua matanya, tiba-tiba suara gamelan itu muncul lagi. Sylvie pun langsung terhenyak dan beranjak dari tempat tidurnya untuk memeriksa dari mana suara itu berasal. Sebenarnya Sylvie merasa sangat ketakutan, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Sylvie pun membuka pintu kamarnya dan menengok ke kiri dan ke kanan untuk mencari sumber suara itu. Dan tetap saja tidak ada apa-apa. Tanpa berpikir panjang, dengan rasa ketakutan yang masih menghampirinya, Sylvie pun kembali ke tempat tidurnya dan berusaha untuk memejamkan kedua matanya. Teror yang ketiga adalah sosok berkebaya. Setelah Sylvie mengalami beberapa kejadian-kejadian janggal, seperti ditemukan bunga melati di atas kasurnya, ditemukan susuk konde di bawah bantalnya, dan suara-suara gamelan yang entah dari mana sumbernya, Sylvie pun memutuskan untuk mengajak salah satu teman kampusnya untuk menginap di kosannya. Sylvie berharap pada malam hari itu dia mempunyai teman untuk tidur. Namun semua teman-teman kampusnya kebetulan tidak bisa untuk menemani Sylvie pada malam itu. Dengan alasan ini itulah. Karena tidak ada pilihan lagi, ya mau bagaimana? Akhirnya Sylvie kembali ke kosan sendirian lagi. Pada malam itu, setelah habis sholat isya, Sylvie pun memutuskan untuk segera beranjak tidur karena tidak mau ada kejadian-kejadian janggal lagi. Jam menunjukkan pukul 2. Alarm di HP-nya pun berbunyi. Karena Sylvie memang berniat untuk sholat tahajud pada malam hari itu. Singkat cerita, ketika Sylvie sudah selesai mengerjakan sholat tahajud dan mau merebahkan tubuhnya lagi, tiba-tiba Sylvie mendengar suara lantunan tembang Jawa kuno. Yang Sylvie pun tidak tahu apa itu artinya. Terdengar jelas sosok wanita melantunkan tembang Jawa kuno itu, dan suara itu bergema di dalam kamarnya, yang seakan memang sumber suara itu dari dalam kamarnya. Ketika Sylvie memberanikan diri untuk membuka kedua matanya, alangkah terkejutnya ketika Sylvie melihat sosok wanita berkebaya yang sedang menari-nari di belakang pintu kamarnya. Rasa dingin seketika menghinggapi seluruh tubuhnya. Rasa ketakutan dan gemetar yang sangat hebat juga merasuk ke dalam tubuhnya. Keringat dingin seketika mengucur dari semua badannya, tanpa dia bisa bergerak sedikit pun. Hanya memandang lurus ke arah sosok berkebaya sambil melantunkan alunan lagu Jawa kuno.
Ketika itu Sylvie mau berteriak tidak bisa, mau menangis pun tidak bisa. Sosok itu semakin mendekat, dan terus mendekat. Ketika sudah sampai sangat dekat dengan wajahnya, sosok itu berkata, "Ojo mulih teko kene. Aku wis nyatu karo awakmu." Sosok itu langsung beranjak menjauh dari Sylvie dengan sangat-sangat pelan dan lama-lama menghilang, sambil meninggalkan bau-bauan seperti bunga melati. Setelah sosok itu menghilang, barulah tubuh Sylvie bisa digerakkan. Sylvie langsung menangis dan sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Singkat cerita, keesokan harinya Sylvie pun memutuskan untuk menemui ibu kos, yang kebetulan rumah ibu kos itu hanya di depan komplek kosan Sylvie. Sylvie pun menceritakan semua kejadian atau teror-teror yang dia alami selama beberapa hari ini. Sebelumnya ibu kos memang kurang percaya apa yang diceritakan oleh Sylvie. Namun ketika Sylvie menceritakan ada sosok wanita berkebaya, akhirnya ibu kosan tanpa bisa mengelak lagi, akhirnya ibu kosan bercerita yang sebenarnya kepada Sylvie, bahwa kosan tersebut dulu memang digunakan untuk tempat pemujaan untuk pesugihan. Namun ritual itu sudah berhenti karena ritual itu dilakukan oleh keluarga-keluarga pendahulunya. Namun sudah lama tidak ada korban. Akhirnya Sylvie memutuskan untuk menelpon keluarganya yang ada di Jakarta untuk menjemput Sylvie pada hari itu juga. Namun keluarganya memutuskan untuk menjemput Sylvie keesokan harinya. Tanpa bisa berkata-kata lagi, mau tidak mau akan ada semalam lagi yang akan dilalui Sylvie. Teror yang keempat dan yang terakhir adalah marahnya sosok wanita berkebaya. Setelah dikabari oleh Sylvie, keluarga Sylvie pun berjanji keesokan harinya akan menjemput Sylvie di kosannya. Apa boleh buat, satu malam lagi akan dilewati Sylvie dalam kosan itu. Dengan rasa takut yang sangat berkecamuk, Sylvie pun kembali berusaha untuk mengajak teman-teman kampusnya. Ya, siapa tahu ada yang mau menemani Sylvie satu malam lagi di kosan itu. Namun memang entah karena apa, teman-teman kampusnya tidak ada yang bisa. Untuk mengatasi rasa takutnya, Sylvie pun memutuskan beribadah pada malam terakhir di kosan itu. Setelah sholat Isya, Sylvie pun membaca Al-Quran. Sebelum beranjak tidur, Sylvie pun sambil mendengarkan lantunan sholawat-sholawat yang ada di handphonenya. Sampai-sampai dia terlelap tidur karena lantunan sholawat itu. Namun ketika jam 1 tiba-tiba Sylvie terbangun. Terdengar sosok wanita yang marah-marah dan berteriak. Ketika pandangan Sylvie diarahkan di dekat pintu kosannya, ternyata di situ sudah ada sosok wanita berkebaya itu. Namun kali ini sosok itu menampakkan wujud yang sangat mengerikan.
180 derajat dari sosok yang kemarin. Sosok yang cantik, anggun, selayaknya cantik orang Jawa. Sosok itu berteriak-berteriak sambil mendekati Sylvie dengan kuku-kuku yang sangat panjang. Refleks Sylvie langsung menutup kedua mukanya dengan kedua tangannya. Namun sosok itu terus mendekat sambil mencakar-cakar kedua tangannya yang menutupi wajahnya. Sambil dia berteriak, "Ojo mule, ojo mule, ojo mule." Sontak Sylvie langsung berteriak sambil menangis. Dia berteriak minta tolong. Tidak perlu waktu lama, terdengar suara ketokan dari pintu kamar kosannya. Seketika Sylvie langsung membuka kedua matanya. Sosok itu sudah menghilang. Dan ketika Sylvie membuka kamarnya, terdengar dari luar kamarnya, "Mbak Sylvie tidak apa-apa, Mbak Sylvie." Akhirnya Sylvie menyadari bahwa itu adalah suara ibu kos. Sylvie pun langsung membuka kamarnya dan langsung memeluk ibu kosan tersebut sambil masih menangis terseduh-seduh. Karena kejadian itu dan melihat kondisi Sylvie yang sangat memprihatinkan, ibu kosan itu memutuskan untuk, "Ya udah Mbak Sylvie tidur aja di rumah saya, biar aman." Akhirnya malam itu Sylvie tidur di rumah ibu kos. Dan malam terakhir itu akhirnya dilalui Sylvie dengan aman ketika sudah tidur di rumah ibu kosnya. Singkat cerita, keesokan paginya keluarga Sylvie yang dari Jakarta pun datang sambil membawa seorang ustadz yang bernama Ustadz Adib. Sylvie pun langsung menghampiri Ustadz Adib dan langsung mencium tangannya sebagai tanda ta'zim, karena Ustadz Adib adalah guru ngaji Sylvie ketika masih di Jakarta. Singkat cerita, setelah Sylvie bercerita semuanya kepada keluarga dan juga Ustadz Adib, akhirnya Ustadz Adib langsung memutuskan untuk memeriksa kamar kosan Sylvie. Semua orang langsung berjalan menuju kamar kosan Sylvie yang memang terletak agak ke belakang. Sebelum sampai di dekat kamar kosan Sylvie, Ustadz Adib memberi wejangan kepada semua orang yang ada di situ bahwa nanti jangan ada yang masuk ke dalam kamar kosan apapun yang terjadi. Ketika sudah sampai di depan kamar kosan Sylvie, Ustadz Adib langsung membuka kamar itu. Beliau langsung berkata, "Energi di dalam kosan ini sangat-sangat gelap, sangat-sangat pekat." Beliau langsung mencari ke seluruh kamar kosannya untuk mencari sumber energi negatif itu. Dan ketemulah tusuk konde yang masih terletak di atas meja rias di dekat cermin. Ustadz Adib langsung berkata, "Ini sumber masalah dari semuanya." Dia langsung menghampiri Sylvie dan menyuruh Sylvie untuk membakar tusuk konde itu. Sembari Sylvie berusaha membakar tusuk konde itu, Ustadz Adib meruqyah kamar itu dan seluruh kosan itu. Namun semua orang terkejut ketika tiba-tiba Sylvie kesurupan. Sylvie kesurupan sosok wanita berkebaya itu. Dia berteriak-teriak sambil menantang semua orang yang ada di tempat itu.
Dia meminta agar anak ini tetap tinggal di sini. Ustadz Adib langsung menghampiri Sylvie yang kerasukan itu. Dia langsung melantunkan ayat-ayat ruqyah. Seketika itu sosok itu merasa kepanasan. Dia berteriak, "Panas, panas, ampun." Sambil Ustadz Adib meruqyah Sylvie, keluarganya pun membantu Sylvie yang belum sempat membakar tusuk konde itu sampai habis. Kejadian horor itu selesai ketika tusuk konde itu sudah terbakar habis. Sylvie pun langsung tersadar. Dia langsung menangis memeluk ibunya sambil berkata, "Ayo pulang, Bu. Ayo pulang." Setelah kejadian itu, Ustadz Adib berpesan kepada pemilik kosan untuk meruqyah kosannya dan juga mengadakan selamatan, doa bareng di dalam kosan itu agar semua energi negatif dari sosok pesugihan itu. Singkat cerita, sekarang kosan tersebut sudah direnovasi dan sudah tidak ada lagi teror-teror dari sosok pesugihan. Ya, mungkin itu tadi sedikit cerita horor tentang hampir jadi tumbal sosok pesugihan. Terima kasih buat teman-teman Untung Direkam yang selalu setia menyimak video-video kami, dan dukung terus channel kami ya teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman ya.